Hai, jumpa kembali dengan saya Johan di Satu Visual Indonesia Channel. Di channel ini kita sering membahas mengenai audio visual teknologi. Ya, jadi jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian terupdate dengan teknologi audiovisual yang terbaru. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai 3 model dari RGB Link Mini. Saya sudah siapin di meja ini. Mari kita lihat. Oke, sebelum kita masuk ke dalam, kita bumper dulu. Oke, di sini kita sudah ada 3 model. Pertama adalah mini biasa, ini mini plus, dan yang sedang kita pakai untuk video kali ini adalah mini pro. Mari kita lihat perbedaan secara fisik antara ketiganya, ya. Kalau kita lihat dari mini biasa dan mini plus, itu tidak ada perbedaan fisik yang signifikan, ya. Sama-sama memiliki 4 tombol, ya, ada toggle-nya, ada set dan menu, ya, dan ada putaran knob-nya, ya. Serta untuk sisi atasnya kita ada adaptor sama, ya. Terus ada 1 2 3 4 HDMI in dan 1 HDMI out. Untuk sebelah kiri I/O-nya ada Ethernet port, ya, ada USB untuk live, ini out-nya, juga audio in dan audio out, ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari sisi Mini Pro, ya, dari sisi I/O-nya, ini ada sedikit perubahan, ya. Ini I/O yang sebelah kiri berubah menjadi sebelah kanan, ya. Dan di sini ada tambahan USB storage, ya, untuk penyimpanan. Kita bisa rekam langsung direct ke flash disk atau ke hard disk eksternal, ya. Nah, sisanya nggak ada perubahan, tetap ada USB out, USB 3, ada LAN port, dan juga audio in dan audio out. Nah, kalau dari sisi atas, untuk sebelah atasnya, inputnya itu dimulai dari sebelah kanan, ya. Tapi kalau untuk Mini Pro, dia mulainya dari sebelah tengah, ya. 1, 2, 3, 4 HDMI in, dan 1 HDMI out yang terakhir, ya. Terus beda yang lebih signifikan lagi adalah dia sudah tidak menggunakan adaptor, tetapi dia menggunakan Type-C. Jadi kita nggak perlu takut lagi kalau misalnya kita kelupaan bawa adapternya. Kita tinggal pakai Type-C to Type-C atau Type-C to USB ke power, kita sudah bisa menyalakan unit Mini Pro ini, ya. Atau kita menggunakan power bank juga bisa. Dan perbedaannya lagi adalah dia sudah memiliki saklar di sini. Jadi kita bisa on dan off langsung dari perangkatnya. Kalau untuk yang mini sama mini plus biasa kan tidak memiliki saklar, jadi kita harus langsung cabut powernya, ya. Itu perbedaan secara signifikan dari fisiknya, ya. Untuk bagian I/O-nya, sekarang kita lihat dari bagian depan, ya. Bagian depannya itu kalau misalnya untuk mini dan mini biasa, ya, menggunakan knob 2. Nah, perbedaan di sini adalah Mini Pro sudah menggunakan joystick. Jadi kalau kita lihat, saya sudah bisa mengoperate PTZ kamera saya, ya, dengan kiri kanan. Terus saya bisa zoom in, zoom out di sini, ya. Oke. Perbedaannya adalah itu. Jadi ini joystick untuk kontrol PTZ kamera, dan kita bisa zoom in, zoom out menggunakan tombol arrow ini atas dan bawah, ya. Dan juga untuk mini dan mini plus, LCD 2 inch ini belum touchscreen. Tapi di Mini Pro di sini sudah touchscreen, ya. Misalnya saya ganti input menjadi ini, ya. Saya tinggal klik aja di layarnya. Dan saya bisa touch menu, misalnya saya mau ganti transisi, bisa dari sini semua. Ya, ngontrol PTZ, setting PTZ, PIP, output, ya, chroma key. Bahkan saya bisa ganti preview untuk PTZ-nya langsung dari Mini Pro, tinggal pencet aja. Oke. Nah, itu perbedaan secara signifikan dari fisik. Oke, sekarang kita akan melihat comparison-nya dari antara Mini, Mini Plus, dan Mini Pro lewat specification yang tertera, ya. Saya akan ganti angle-nya.
menjadi seperti ini. Oke, dan saya slide. Oke, mari kita lihat di sini ya. Ini adalah mini, ini mini plus dan mini pro ya. Di sini kalau dari sisi HDMI sama, ini 4 ya. Tapi perbedaannya adalah di sini tulisannya 1 kali 4K. Jadi di antara input kita bisa masukin salah satunya itu 4K. Tapi saya sudah tes malahan bisa lebih dari 4K-nya. Misalnya kita punya interactive board ini, hasilnya itu adalah outputnya adalah 4K ya. Terus kita mempunyai laptop Full HD, media player Full HD. Jadi kalau dimasukkan ke dalam Mini Pro, maka 4K tetap jadinya 4K ya. Dia tidak di downscale menjadi Full HD. Ya, itu bedanya di Mini Pro. Ya, sedangkan dari sisi audio sama ya, dari sisi outputnya, dari sisi HDMI outputnya di sini ada untuk outputnya itu bisa dikonfigurasi. Artinya kita bisa bikin mana input, masing-masing input itu kita bisa bikin dia suaranya bisa dikeluarkan atau bisa dimatikan ya. Terus kita masuk ke USB output ya. USB output untuk mini dan mini biasa sama ya. Tapi di Mini Pro dia ada 2 ya. Tentunya satu adalah untuk streaming. Yang kedua adalah untuk record atau rekam ya. Terus untuk selanjutnya dari sisi PIP sama ya. T-bar juga sama, ada semua ya. Ya, untuk TFT sama ya. Ya, support 4 signal real time preview ya. Nah, untuk scale di Mini Pro ini agak berbeda. Jadi kita bisa ngatur posisi berapa besar dari sub layernya ya. Jadi misalnya kita subnya itu bisa mengecil, membesar sesuai dengan ketentuan kita mau masukin berapa head dan weight-nya ya. Jadi kita bisa atur sendiri dan juga kita bisa crop ya. Misalnya kita pengennya cuma kotak doang, nah kita bisa agak crop kanan dan kirinya atau atas dan bawah ya. Terus di sini touch panel ya. Di Mini dan Mini Plus belum ada touch panelnya, tapi di Mini Pro tadi kita sudah lihat 2 inch touch panel ya. Jadi kita bisa sentuh langsung, ganti input langsung di sana, menu semua bisa langsung pakai touch di unitnya langsung ya. Untuk Petajet multi controller Mini belum ada ya. Mini Plus sudah ada dan Mini Pro sudah menggunakan joystick. Bedanya di sana. Oke, preview input sama 2 inch screen ya, HDMI output. Untuk mobile apps control juga sudah ada semua ya, sama kita bisa install software mininya itu menggunakan handphone kita dan kita bisa ngontrol tiga-tiganya, mini, mini biasa dan mini pro menggunakan mobile kita. Support for internal dan external audio input ya. Ini sudah bisa untuk mini dan mini biasa, tapi Mini Pro sudah ada audio mixernya juga. Jadi kita bisa gabungkan antara beberapa input audio ya. Kita bisa atur semua apakah mau dari line in atau dari mikrofon atau dari masing-masing input ya. Fungsi record HDMI untuk mini biasa belum ada, mini plus belum ada, dan tambahannya ada di Mini Pro. Sudah bisa rekam langsung menggunakan USB outputnya ya. Chroma key oke. Mini biasa belum ada ya. Dari Mini Plus sudah ada ya, bisa menggunakan software juga menggunakan unitnya langsung. Jadi menggunakan hardware. Ini dan hardware harusnya ya. Oke. Nah, untuk Mini Pro juga bisa ya. Kita bisa chroma key menggunakan hardware dan software. Oke, mari kita lihat agak ke atas sedikit. Nah, di sini support sistem signal semua sudah bisa. RMTP, LAN port ya. Belum bisa. USB format untuk record-nya itu ya bisa up
to 2 terabyte ya, hard disk eksternal. Oke. Media library, no, oke. Paket, oke. Saya rasa tidak terlalu signifikan. Oke, demikian video mengenai perbedaan antara RGB Link Mini biasa, Mini Plus, dan Mini Pro. Jika kalian ada pertanyaan, please share pertanyaan kalian di kolom chat di bawah. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di next video kita. Salam satu visual Indonesia.